Sementara Nyonya Hasu menangisi bayi Jamyung, Nyonya Jasil semakin menunjukkan jiwa psikopatnya. Ia memerintahkan pelayan pribadinya untuk mengikuti perahu yang berisi 2 anak kecil tidak berdosa tersebut. Bukan untuk menyelamatkan mereka, namun untuk mencari seorang pelayan agar membalikkan perahu tersebut dan memastikan 2 anak itu mati. Ia bahkan mengancam akan membunuh pelayan tersebut seperti bidan Gaby jika tidak mau menurut. Sedangkan Jenderal Choi Lee sebagai ayah sudah pesimis dengan nasib Jamyung. Jenderal Huguk yang mendengar itu menjadi yakin dan puas. Suatu ketika, Jenderal Choi Lee melihat ada Nyonya Jasil dari kejauhan. Walaupun Nyonya Jasil berhasil menyelamatkan putrinya, namun ia harus kehilangan kepercayaan dari suaminya sendiri. Bahkan ketika ia berlagak sok peduli dengan Nyonya Hasu, dengan perjuangannya setelah melahirkan, Jenderal Choi Lee sama sekali tidak peduli dan memintanya untuk kembali dengan kuda karena tidak sudi jika harus satu tandu dengan Nyonya Hasu. 무엇을 안아주는데? 제가 여자가 아이를 낳는 게 그대가 그리 따뜻한 여자라 믿자. 무화소와 널 한술에 혼자서 말을 타고 왔다니 탁월했어. Jenderal Choi Lee lalu mendatangi Nyonya Hasu yang tengah meratapi kesedihan. Di sana juga ada bidan Gaby yang sudah tidak bernyawa. Jenderal Choi Lee memberikan jubahnya sebagai bentuk penghormatan karena telah membantu Jamyung hingga akhir usianya. 뭐라 이 고마움을 전하겠느냐. 네 목숨을 던지고 일품이 내 딸 자명이를 위해. Sedangkan Nyonya Hasu sangat marah terhadap suaminya yang tidak dapat menepati janji untuk menjaga Jamyung. Jenderal Choi Lee mencoba menenangkan karena ia tidak ingin Nyonya Hasu menjadi ibu Jamyung. Sebagai gantinya, ia akan menjadikan Nyonya Hasu sebagai ibu negara Joseon. 자명을 살리게 약속도 못 지키는. 결국은 내 손으로 자명을 죽였을. 자명의 애미로 살게 하지는 못. 낭낭 땅의 어머니로 만들어주마. Nyonya Hasu sangat terkejut ketika mengetahui suaminya akan melakukan pemberontakan. Pemandangan manis itu disaksikan oleh Nyonya Jasil dari kejauhan dengan api cemburu yang berkobar. 여보. 내 반드시 유언을 주겠고. Saking marahnya, ia sampai tidak mempedulikan kondisinya yang baru saja melahirkan hingga berdarah-darah. Dari kejadian malam itu, bukan lagi ambisi cinta yang ia kejar, melainkan ambisi kekuasaan. 사랑이 10년이 가더냐. 난 그 남자의 권력을 가질 때. Di lain pihak, Raja Goguryeo telah kembali ke istana dengan didampingi oleh Pangeran Hodong. Dari sana, kebijaksanaan Hodong sudah terlihat. Ia ingin naik turun kuda tanpa harus bertumbuh pada orang yang lebih dewasa. Namun, pandangan tersebut tidak dapat diterima oleh raja. Begitupun saat ia mendeskripsikan tentang seorang raja yang merupakan orang bijaksana dan baik bagi rakyatnya. 왕이란 무엇이냐? 백성은? 백성은 자유로 다스리는 힘의 뿌리입니다. Lagi-lagi ayahnya tidak dapat menerimanya karena raja harus bisa menyingkirkan musuh ataupun orangnya sendiri. 적을 칠 때도 쓰이지만 왕의 칼은 내 백성을 쳐야 할 때도 있어. Jika Hodong ingin menjadi baik, maka ia tidak bisa menjadi raja. Hodong tidak bisa memahami maksud raja tersebut. 넌 좋은 사람이 되고 싶으냐? 넌 왕이 될 수 없겠다. 잘 모르겠습니다. Percakapan itu sampai kepada Ratu. Ratu menertawakan kelembutan Hodong yang dapat menjadi kelemahan baginya. Ratu semakin ambisius ingin menumbuhkan celah antara suami dan anak tirinya tersebut. 원래 여린 놈이라 이만큼도 안 되는 틈이 죽을 힘을 다해. 그렇지만 대왕 마마는
폐학교 항공 인사를 드려야겠다. Sementara itu, raja di aula tengah mempersiapkan utusan untuk dikirim ke lelang dan masih dengan Naru yang merasa keberatan. 폐하의 명을 받들어 춘궁기를 넘길 식량을 가져오겠나. 이런 자세로 다녀오시라 이 말이죠. Akan tetapi dari pendapatnya tersebut, timbul kecurigaan raja akan pemberontakan di lelang. 우나루 말이 옳다. 최리하고 왕괭의 동태를 뭔가 있어. Hodong memberikan salam kepada para utusan tersebut. Sikap Hodong membuat raja ketar-ketir. Ia langsung memecat guru Hodong yang hanya mengajari moral dan menganggap menjadikan putranya sebagai raja yang lemah. 무사히 다녀오세요. 그들을 태잡아주기 위해서 해임한다. 호동을 나약하게 만든 Karena seorang raja harus memiliki kekuatan dan kekuasaan. 그 호동이는 강력한 군주 지루한 범주 밖에 존재해. Raja lalu memerintahkan Jenderal Naru untuk mengajar pedang dan Tuan Chu Balsu untuk mengajar politik. 그가 앞으로 호동에게 힘 있는 칼을 그 현실 정치를 칼 우리에 걸맞게. Usai pertemuan itu, Jobo, mantan guru Hodong, semakin cemas. Terlebih ketika teringat akan ratu yang tentunya akan membahayakan Hodong suatu saat nanti karena Hodong tidak memiliki siapapun. 호동은 외로운 왕자요. 다만 내 걱정은 형제가 없으니 울타리가 되어줘. Walaupun ada raja, namun baginya raja adalah orang yang tidak berperasaan. 폐하는 냉혹한 분이요. Berbeda halnya dengan Jenderal Naru yang berusaha fleksibel dengan menyamakan pemikiran dengan raja untuk bertahan hidup. 호동 왕자를 지켜주어. 고구려의 왕이 되어서는 안 돼요. 알몸뚱이로 굴러보겠다. Pembahasan pendidikan Hodong juga berlanjut di meja makan bersama dengan ratu. Raja menganjurkan Hodong untuk belajar pedang pada ratu karena memiliki gaya pedang yang kuat dibandingkan dengan putri orang yang hanya mengunggulkan kelenturan. 내 어머니께 좀 더 배우든가. 유연함을 밝히지 못했어요. 화려하고 유연하지만 Dengan begitu, Hodong dapat menebas pedang untuk keluarganya sendiri. Hodong yang masih belum memahami kerasnya dunia istana hanya mengiyakan dan bergegas pergi. 혈육까지도 뵐 수 있을 게다. 수양전에가 따뜻한 사냥젖을 먹고. Saat Hodong pergi, ratu menyampaikan maksud kedatangannya yang tidak lain untuk mengajak raja bermalam di ruangannya. Tanggapan raja bukan selayaknya untuk ratu, namun ratu tetap menahan karena yang terpenting raja menyetujuinya. 몹시 기대가 크고 왕비께서 애써 보겠습니다. Ambisi ratu semakin besar saat ayahnya datang dan memprovokasi dengan mengabarkan raja yang diam-diam ingin mengambil suara dari semua suku kecuali Biryuna untuk menjadikan Hodong putra mahkota. 아니 우리 비류나부만 빼고 해달라는 거래가 이루어지고 있습니다. 그럴 리가요. Bahkan Biryuna sendiri siap berpaling mendukung Hodong jika ratu tidak dapat melaksanakan tugasnya. 아들이 없는 왕비 마마를 어찌 비류나부에서조차 호동에 비유를 맞추는 게 사는 길. Lalu kita diajak untuk melihat nasib Jamyung dengan putra bidan Gebi yang masih terombang-ambing di sungai. Bocah kecil itu ingin mencabut susuk konde di dada Jamyung, namun justru membuat Jamyung menangis kesakitan. Ia sendiri bingung harus bagaimana. Anak kecil itu teringat ibunya dan menangis lagi. Sedangkan di tepi sungai, pelayan Nyonya Jansil sudah selesai bertransaksi dengan orang suruhannya. Pria tersebut menganggap enteng tugasnya dan bergegas mencari perahu yang dimaksud. 식은죽 한 입에 넣는 것보다도 쉬운 일가. 실수하면 안 돼요. 다 내 구역이요. 걱정 붙들어 매슈. Sayang tidak semudah itu. Bagaikan sudah dilindungi dewa sejak kecil, tiba-tiba saja langit menjadi gelap dan gelombang menjadi tinggi. Ditambah petir yang menggelegar membuat suasana semakin mencekam. 야야, 저걸 넌 배랑 가까이 돼 이 새끼야. 배 가까이서. Pelayan Nyonya Jansil ketakutan, terlebih orang suruhannya yang siap ditelan pusaran air. 아이고 전지신비야. Begitupun dengan Jamyung yang menangis ketakutan di pelukan bocah kecil yang kita masih belum tahu siapa namanya.
Di lain tempat, Rahi kecil juga ikut rewel, lalu datanglah seorang pelayan yang mengabarkan Jenderal Choi Li akan pergi berperang. Jenderal Choi Li menyambut kedatangan istri keduanya dengan dingin. Dari tragedi Jamyung, ia sudah cukup menyalahkan diri sendiri. Namun, ia juga tidak dapat memaafkan istrinya tersebut. 충분히 내 스스로를 미워. 그대도 용서할 수 없어. Nyonya Jansil menunjukkan putrinya untuk mengambil simpati. Dengan geliat yang menggemaskan, Rahi dapat menggerakkan hati Jenderal Choi Li. Cukup kehilangan Jamyung, tapi tidak dengan Rahi, karena bagaimanapun bayi mungil itu adalah putrinya yang tidak bisa menanggung noda yang dilakukan oleh orang tuanya. 아벨 슬프게 하지 마라. 자명이 하나 이름으로 충분하다. 저주를 Sebelum pergi, Jenderal Choi Li mengunjungi Nyonya Hasu yang kondisinya masih belum membaik. Ia meminta pemakluman untuk menyayangi Rahi sebagai putrinya. Permintaan itu membuat Nyonya Hasu semakin sedih. 라이 또한 앞으로 당신이 겪을 서러움이 커질 줄 알아. Jenderal Choi Li langsung bergegas pergi menuju kamp militernya. Dengan didampingi oleh Jenderal Wang Going dan disaksikan oleh seluruh prajurit, mereka berdua membuat tato kesetiaan menggunakan bara api yang membuat miris orang yang melihatnya. 시작하라. Sedangkan di Goguryeo, Raja tampak malas untuk mengabulkan permintaan Ratu. Padahal Ratu sudah menyiapkan secara mendetail untuk malam romantis mereka. Raja masih dengan sikapnya yang dingin mengacuhkan Ratu yang sudah bersolek cantik. Di hadapan Ratu, Raja merasa muak dan bosan dengan suasana semacam itu. Baik itu Ratu ataupun selir sama saja. 후궁들이나 왕비나 어딜 가나 다 똑같네. 지겹다 지겨워. Dan langsung bergegas tidur tanpa melakukan ritual suami istri pada umumnya. Di tempat lain, Putri Yorang berusaha untuk mengajak suaminya bertarung pedang. Ia tidak terima jika Hodong dilatih oleh Jenderal Naru dan kemampuan pedangnya diremehkan. 당신이 나보다 칼을 잘 쓴다 인정 못. 목베라 있는 물건이요. 호동이 내가 다듬었다고요. Walau memaksa bagaimanapun, Jenderal Naru tentu tidak bisa melawan istri yang ia cintai dong. Putri Yorang terus menyerang dan Jenderal Naru terus menolak. 얼른 칼 잡아요. 에헤, 참. 아, 실수. Tidak jauh berbeda dengan pasangan Raja dan Ratu. Ratu terus menyerang, tapi Raja terus menolak. Tapi beda serangan ya guys. Sikap Ratu membuat Raja semakin muak dan bergegas pergi. 지겹다 하지 않았어. 난 왕비한테 흥미가 없는. Ratu terus menuntutnya karena Raja sama sekali tidak menginginkannya. Keserakahan Ratulah yang membuat Raja tidak menginginkannya. Raja seakan bisa membaca maksud dari Ratu yang ingin melahirkan seorang putra dan akan membunuh Hodong. Raja tidak ingin anak-anaknya akan saling menumpahkan darah demi kekuasaan. 꼭 아들을 낳아서 서로 죽이고 죽어야. 호동을 죽여야 하겠어. 형제들끼리 꼭. Ratu tampak terkejut dengan perkataan Raja. Walaupun hal itu benar, Raja menodongkan pedang sembari menanyakan apakah Ratu berniat membunuh Hodong saat berlatih pedang beberapa hari lalu. 넌 하나밖에 없는 내 아들. Belum sempat Ratu menjawab, sayangnya episode sudah selesai. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Kamsahamnida.